Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Panjang minggu ini Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Sehingga pada pagi ini Tuhan, kami dapat berkumpul melalui online ini, dapat mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan memiliki masa yang baik, cuaca yang baik. Walaupun COVID-19 ada peningkatannya, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terangkat untuk kami. Bahkan Tuhan sentiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Begitu juga dalam negara kami, Tuhan terus menjaga, melindungi, khususnya kedaulatan negara kami, pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan untuk mengendalikan pemerintahan negara. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, dalam apapun situasi mereka dan keadaan mereka saat ini. Hamba berdoa supaya tangan Tuhan terhulur untuk mereka, memimpin dan menolong, bahkan memberkati dan menjaga mereka, bahkan senantiasa memagari mereka dengan kuasa, sehingga mereka terhindar daripada pelbagai masalah yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain ataupun roh jahat. Kami juga berdoa untuk keselamatan mereka, kecukupan dan kebahagiaan, bahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini yang mendengar kebenaran firman. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan memantapkan iman mereka. Walaupun dalam keadaan sekarang ini Tuhan sudah beberapa bulan kami tidak dapat datang beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama dalam satu gedung. Kami percaya iman kami tidak pernah goyah. Bahkan iman kami sentiasa kuat dan kokoh untuk percaya dan terus beriman. Terima kasih Tuhan, berkatilah khotbah kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau bekerja sehingga kami dapat melihat apakah isi hati dan visi-Mu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, sertailah dan bekerjalah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema ialah Yesus layak disembah. Mengapa saya mengambil tema Yesus layak disembah pada pagi ini? Ialah karena dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa hari yang sudah dilewati, yaitu dari Isnin sehingga kepada hari kemarin, saya seringkali banyak mendengar daripada pelbagai anak-anak Tuhan yang secara online maupun dari bersemuka dengan mereka tentang kebimbangan mereka berkenaan dengan status iman jemaat yang ada di naungan mereka saat ini, karena sudah lama tidak ke gereja. Mereka sangat takut bahwa ini akan menjadi satu kebiasaan kepada jemaat, sehingga apabila nanti kalau kerajaan sudah menyatakan bahwa boleh dan sudah tidak ada halangan lagi untuk beribadah di tempat ibadah atau di gereja, persepsi jemaat itu mulai memikirkan bahwa tidak perlu ke gereja lagi. Bahkan sudah selesai dengan keadaan yang ada sekarang. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ada baik dan buruknya kalau kita beribadah secara sendiri dengan cara berkumpul. Nah, sebab itu saudara, pada pagi ini saya membawa kita bersama-sama fokus kepada Yesus layak disembah dalam versi, dalam keadaan ataupun dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Mari kita terus membaca bukti-bukti tentang kenapa atau mengapakah Yesus itu layak disembah. Nah, ada 3 pokok, ada 3 poin utama yang sangat besar. Yang utama, satu sebab bagi kita untuk terus menyembah Yesus dan sememangnya Yesus layak disembah. Nah, yang pertama saudara, mari kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini merupakan satu kata-kata malaikat di dalam mimpi Yunus. Kita tahu Yunus dan Maria ini bertunangan. Kalau kita membaca pun di dalam ayat bermula pada ayat yang ke-18 sebelum ayat yang ke-21 ini, dengan jelas berkata bahwa Yusuf memiliki hati yang tulus. Dan pada ayat yang ke-18 ini, pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, dan pada ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, sedang dikasih Tuhan, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya, adat budaya orang Yahudi ialah dalam proses pertunangan ataupun mereka yang sudah bertunang itu juga dikatakan sebagai suami istri. Tetapi
belum lagi berkesedudukan atau belum lagi hidup sebagai suami istri yang 100%. Penjagaan dan hak menjaga dan melindungi si perempuan itu sudah menjadi 100% tanggung jawab laki-laki yang menunang, yang sudah bertunangan dengan perempuan tersebut. Tetapi dari segi hal keluarga, maksud saya adalah sebagai suami istri, itu belum diperbolehkan lagi. Tetapi di dalam ungkapan mereka sudah sebenarnya dipanggil sebagai suami istri di hadapan khalayak umum. Mengapa kita menyembah Yesus? Ini yang pertama saudara, ialah pada ayat yang ke-21 ini dalam Matius pasal 1 ada diungkapkan sana, ialah Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dengan tujuan penyelamatan. Inilah visi utama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia yang berada di tempat yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang kita namakan sebagai sorga, satu tempat yang penuh dengan kemuliaan yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran maupun kata-kata manusia. Satu wibawa dan satu kemuliaan yang sangat tinggi, yang oleh firman Tuhan berkata melalui Musa di Gunung Sinai, kalau Musa dapat memandang wajah Allah, Musa akan mati. Jadi Allah hanya memperlihatkan belakangnya saja, lalu kepada Musa sepintas seperti itu. Dan apabila Musa melihat belakang Allah saja, kemuliaan Allah itu telah memenuhi Musa, sehingga apabila dia turun dari Gunung Sinai, orang Israel apabila memandang wajah Musa, mereka menutup muka dan berkata, tutup mukamu Musa, kami tidak dapat melihat, karena kemuliaan Allah bersinar. Betapa luar biasanya dan tingginya Allah, kemuliaan Allah. Tapi yang sangat luar biasa saudara, di dalam ayat 21, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dengan cara Yesus lahir sebagai manusia. Allah menjadi manusia, Allah menyatakan dirinya menjadi manusia, hanya satu tujuan, menyelamatkan kita dari dosa. Dan jikalau ini Allah sanggup sehingga ke tahap seperti itu, kita boleh memikirkan betapa bahaya dan seriusnya dosa ini. Mungkin kita tidak mengetahui keseriusan Allah di dalam hal dosa. Mungkin kita hanya melihat dosa itu sebagai satu permainan kehidupan. Ataupun mungkin kita tidak menyadari pun bahwa apa yang kita lakukan itu, kita sedang melakukan sesuatu dosa. Karena apa yang kita rasa, apa yang kita alami, apa yang kita nikmati, tidak pun memudaratkan kita. Dan kita berkata, apa makna dosa ini? Mengapa Dia sanggup mati, bahkan lahir hanya untuk menyelamatkan saya karena dosa? Sedangkan apa yang saya nikmati saat ini tidak pun memberikan kesengsaraan, penderitaan kepada saya. Justru mendatangkan kenikmatan, kedamaian, kesukacitaan, kegembiraan yang sangat luar biasa. Lalu apakah taraf dosa itu bagi Allah? Kalau itu yang kita katakan, kalau itu yang kita rasakan. Tetapi Allah tidak memandang hal itu. Allah memandang kepada hukuman dosa itu. Sebab upah dosa ialah maut. Roma mengatakan, upah dosa ialah maut. Isi dosa bagaimanapun enaknya, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun mendatangkan sukacita bagimu, kegembiraan bagimu, kalau kamu katakan mendatangkan kebahagiaan bagimu, tetapi kenyataannya bagi di hadapan Allah, upah dosa ialah maut. Dan perkataan maut bagi Allah itu bukan main-main. Maut artinya perpisahan selama-lamanya dalam hadirat Allah. Perpisahan artinya saudara, engkau berada di tempat yang tidak akan adanya damai sejahtera dan sukacita yang Allah berikan kepada anak-anak. Lawan bagi damai sejahtera dan sukacita ialah kesedihan dan penderitaan. Justru isi dosa ialah kesedihan dan penderitaan. Walaupun pada mulanya kita menghadapi dosa itu dengan sesuatu yang sangat mengasyikkan, sangat enak, sangat baik, tetapi kenyataannya isi dosa ialah kesedihan dan penderitaan. Dan penderitaan bukan penderitaan seperti bayangan manusia yang hanya sekejap saja menderita, tapi tetap ada jalan penyelesaian. Bagi Allah, periskop
penderitaan itu merupakan satu kematian ataupun suatu hukuman yang tidak ada hentinya lagi. Sebab di neraka orang tidak akan mati, tapi hidup di dalam penderitaan sampai kekekalan. Ini perbezaan persepsi ataupun pemahaman manusia mengikut kepercayaannya tentang surga dan neraka. Bagi kita orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis adalah kata-kata Allah. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang neraka adalah hidup selama-lamanya dalam penderitaan. Tidak ada pengakhirannya. Artinya selama-lamanya, terus-menerus, forever and ever. Sebab itulah Allah sanggup atau sehinggakan tindakannya menyerupai manusia, lahir sebagai manusia, untuk mengeluarkan manusia daripada hukuman yang sangat mengerikan ini, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita merasakan bahwa kita tidak perlu Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia ini dan diam di antara kita pada 2000 tahun yang lalu, kita tidak mau menyerahkan hidup kita karena kita berkata, saya tidak ada dosa tentang hal semua itu. Mana mungkin Allah akan menghukum orang yang tidak punya dosa? Mungkin kita memikirkan hal seperti itu. Mana mungkin, ataupun sesuatu yang sangat mustahil, hukuman dijatuhkan tanpa ada kesalahan. Nah, baru-baru ini saudara, kita di-viralkan dengan Saman karena tidak memakai topeng muka emas. Itu sesuatu yang sepatutnya ada tujuan, ada penyebab kenapa Saman itu dikeluarkan. Sudah melanggar undang-undang yang sudah diberitahu demi untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ada dia punya penyebab, ada sebab. Demikian juga Allah. Allah bahkan sanggup turun menyerupai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Karena firman Tuhan berkata, menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada sebab, ada tujuannya. Kenapa Allah ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa? Karena Allah lebih tahu akibat dosa itu daripada manusia. Manusia boleh dimomokkan dengan hal-hal yang menggembirakan sehingga melupai akibat dosa itu. Ingat, pada waktu Yesus memulakan pelayanannya, dia telah berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Matius katakan 40 hari 40 malam. Firman Tuhan berkata yang lain, dia telah dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dia lapar, selepas dia berpuasa 40 hari, maka datanglah si iblis. Iblis menawarkan dia 3. 1, wibawa. 2, kehormatan. 3, kekayaan ataupun kuasa. 3 perkara ini seringkali kita lihat di seluruh dunia ini untuk menutupi akibat dosa itu. Sehingga akibat dosa itu bagi kita kelihatannya tidak menggerunkan, tidak menakutkan. Sehingga bahkan persepsi otak kita berkata kalau kita melakukan yang baik-baik, maka itu digunakan sebagai alasan untuk kita lari daripada hukuman dosa. Kau berbuat baik, maka kau terhindar daripada hukuman dosa. Dan semua ini sebenarnya merupakan suatu cara dunia ini untuk mengaburi, untuk menutupi betapa mengerikan hukuman dosa itu. Tapi Allah tahu dan Allah sangat dengan jelas sekali melihat akan akibat daripada dosa tersebut. Sehingga dia sendiri yang turun menyerupai manusia dan datang kepada kita menawarkan pembebasan kita daripada hukuman dosa yang mengerikan itu. Inilah alasan pertama kepada kita, khususnya saya secara pribadi, mengapa saya menyembah Yesus. Karena dialah satu-satunya yang dapat mengeluarkan kita daripada hukuman dosa. Dialah satu-satunya yang paham dan sangat tahu akibat dosa itu kepada kita. Kita hanya tahu berangan-angan. Manusia hanya tahu memasukkannya dalam angan-angan. Kemungkinan, kadang-kadang. Mana tahu, artinya semuanya tidak kelak, tidak jelas. Semuanya di dalam bukan kepastian. Semuanya
tentang keberangkalian. Mudah-mudahan. Tapi Allah sangat dengan jelas mengetahui akibat daripada dosa itu. Sebab itulah saudara, mari kita ambil kesempatan ini untuk memikirkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlalai untuk menerima Dia sebagai penyelamat kita. Karena tujuan Dia datang adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Every person, tidak terkecuali siapapun, dalam penyelamatan Allah ini. Ingat kata-kata ini, umatnya. Umatnya itu ada dua makna. Yang pertama, umatnya itu dalam seringkali kita dengar adalah mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dipanggil oleh Allah sebagai umatnya yang dikasihinya. Umat pilihannya, Israel. Tapi juga kita jangan lupa makna yang kedua. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 18. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Artinya semua manusia ini adalah umatnya dalam periskop ciptaan Allah. Dan semua manusia yang ada di muka bumi ini layak dan seharusnya menerima dan ditawarkan untuk pembebasan daripada dosa. Jadi semua manusia layak untuk menerima, diperbolehkan untuk menerima, diberikan kebenaran untuk menerima penyelamatan ini. Tetapi kita masuk kepada makna umatnya yang kedua. Hanya mereka yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hanya mereka yang menerimanya di dalam namanya, yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pada akhirnya terpulang kepada saudara dan saya, apakah Anda mau menerima? Tapi bagi saya, inilah alasan saya mengapa saya terus menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak kira masih diperbolehkan beribadah di gereja atau tidak buat masa ini. Saya tetap berpegang kepada kepercayaan iman yang satu ini. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan kepada manusia, supaya manusia beroleh kehidupan, keselamatan, dan terhindar daripada hukuman dosa. Karena itulah tujuannya. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang saya berikan, bagaimana dengan Anda? Itu jawaban kita masing-masing. Bagaimanakah tanggapan terhadap penyelamatan Allah kepada kita, kepada dirimu sendiri? Apakah penyelamatan itu Allah itu hanya main-main, ataupun saudara menanggapi penyelamatan itu dengan main-main? Tapi saya sering kali katakan Allah tidak main-main, karena Allah tahu keseriusan terhadap dosa tersebut, penderitaan dan akibat dari dosa itu. Allah tahu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, mengapa Yesus Kristus layak disembah? Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita laju sedikit karena supaya dengan masa yang pendek ini saudara boleh refresh dengan lebih banyak, lebih tertumpu, lebih fokus. Ya, kita akan berakhir sebentar lagi. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Mari saya akan membaca bersama-sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa jangan gentar terhadap pelayananmu. Di tempat engkau melayani mungkin ramai yang lebih tua daripadamu, ramai yang sudah berumur, lebih ramai yang berpelajaran darimu. Jangan takut. Sampaikan saja tentang Injil yang benar. Dan Injil yang benar itu adalah berkenaan dengan Yesuslah penyelamat dunia. Dan kata Rasul Paulus, sepatutnya kabar ini diterima oleh semua. No excepted one. Tidak ada seorang pun yang terkecuali.
Karena itulah memang tujuan Kristus datang ke dunia ini. Apa yang kita baca dalam Matius 1 ayat 21. Aku datang untuk menyelamatkan umatku daripada dosa. Dan Rasul Paulus sekali lagi mengulangi kata-kata Yesus, kata-kata surgawi ini. Dia katakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ini sepatutnya diterima. Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Poin yang kedua adalah, dia adalah juru selamat dunia. Yesus adalah juru selamat yang kedua. Juru selamat dunia. Ini alasan saya yang kedua, mengapakah saya menyembah dia. Karena dia adalah penyelamat saya secara pribadi. Bukan saja dengan pribadi saya, tapi juga saudara. Dan semua umat manusia. Allah melalui Yesus Kristus menjadi penyelamat kita. Tetapi lagi saya ungkapkan sekali lagi kata-kata ini, hanya mereka yang menerimanya dalam namanya. Itu saja. Allah bukan diktator. Allah bukan dalam pemerintahan Kaisar Maharaja Konstantin, di mana dipaksa semua orang yang berada dalam Imperium Romawi harus masuk menjadi Kristen. Allah tidak seperti itu. Allah justru tetap memberikan prioritas kepada manusia dalam soal kebebasan memilih. Allah hanya memberikan engkau terima maka ini yang kau peroleh. Engkau akan terima B, maka ini yang kau akan peroleh. Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih atau B. Jikalau engkau memilih maka kata Tuhan ini yang akan ada. Seringkali kita lakukan seperti itu kan, sebagai manusia. Untuk lari daripada dipanggil sebagai diktator, kita seringkali memberikan pilihan kepada orang itu. Dan kita memberikan sebebas-bebasnya orang itu memilih, selepas kita memberikan pro and kontra terhadap dan B. Allah juga berbuat demikian. Allah berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tetapi juga Allah berkata, maka kirimu dan tangan kananmu itu pilihanmu. Kau mau pilih yang ini, kau mau pilih yang ini. Allah memberikan kita kebebasan. Tetapi Allah tetap memberikan kita describe terhadap dan B. Sebagai satu contoh, Allah berkata, ikutlah aku. Tapi ada yang tidak mengikuti dia. Karena dia beritahu, mereka yang mengikuti aku seperti gembala bagi mereka. Aku akan membawa mereka kepada rumput yang hijau. Aku akan menjaga mereka seperti gembala. Aku akan memasukkan mereka di kandang, dan aku akan menjaga di pintu kandang tersebut. Aku akan mengawasi mereka. Dombaku mengenal suara, mengenal mereka yang setia kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Aku akan menyediakan tempat bagi mereka dan meletakkan mereka supaya di mana aku berada, mereka juga ada di situ. Tapi mereka yang tidak sehaluan dengan saya, kata Tuhan, tidak mengikuti, tidak menerima saya, mereka ada tempat yang satu lagi, di mana terdapatnya keretakan gigi, penderitaan, ketakutan, kegelapan. Allah memberitahu, engkau menerima dia atau tidak menerima dia, Allah sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Itu terpulang kepada kita. Cuma apa yang Allah ingin kita menyadari bahwa dia datang sebagai juru selamat. Mengapa terbitnya perkataan juru selamat? Karena ada sesuatu yang perlu diselamatkan. Dan yang perlu diselamatkan adalah manusia yang sedang menuju kepada hukuman maut. Itu dosa. Jadi dia tampil sebagai juru selamat. Dia tampil sebagai satu peluang kedua selepas Adam gagal di Taman Eden. Peluang kedua untuk manusia kembali kepada Allah semula dalam kemuliaan Allah. Sebab itulah dia datang sebagai juru selamatmu secara pribadi. Mari kita renungkan kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengikuti dia? Saya seringkali membawa kita dalam satu bayangan, satu perbandingan burung dengan kekhawatiran kita,
bunga teratai, dengan Raja Salomo. Itu bercerita soal kekhawatiran kita. Itu seringkali saya sentiasa pegang. Untuk apa khawatir akan hidup, kata Tuhan. Apakah kekhawatiran itu dapat menambah sehasta pun daripada hidupmu? Artinya saudara, kalau kita berada di dalam Tuhan, hal-hal seumpama ini, yang kekhawatiran ini bukan lagi suatu keutamaan bagi kita. Memang kita khawatir. Manusia siapapun yang terbatas ini sentiasa ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang ada seperti dalam diri kita sebagai orang percaya, bukan kekhawatiran yang melampaui apa yang Tuhan berikan. Kekhawatiran ada kalanya sangat penting dalam hidup kita untuk mendatangkan atau menghasilkan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap sesuatu perbuatan ataupun sesuatu tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kita khawatir karena kita berjalan dan akan hujan. Bukan sesuatu yang baik. Maka atas dasar kekhawatiran ini, kalau kita terus juga berjalan, kita tentunya akan mempersiapkan diri kita bawa payung ataupun baju hujan. Kita khawatir jikalau minyak kereta ini tidak akan sampai ke destinasi karena dia sudah sampai di tahap I. Maka tindakan kita ialah isilah minyak di stasiun minyak sehingga kita sampai ke tempat tersebut. Ada juga baiknya kekhawatiran, tapi kekhawatiran yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah kekhawatiran yang melibatkan imanmu, melibatkan hidupmu, sehingga engkau tidak dapat melihat juru selamat itu di dalam pribadimu. Seolah-olah juru selamat itu tidak wujud. Seolah-olah Yesus Kristus itu tidak pernah ada. Yang paling besar ialah kekhawatiran. Akibatnya, engkau melakukan tindakan yang di luar batas kemampuan manusia. Kau akan membunuh diri, mengambil dadah, minum minuman keras sehingga pingsan, ataupun bagaimana, akibatnya engkau sendiri yang akan mengalaminya. Dan itulah kekhawatiran yang Yesus katakan. Apa guna khawatir tentang hidupmu? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 1:15 ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekali lagi diungkapkan, kehadiran Kristus bukan untuk orang yang sakit, sehat, tapi untuk orang yang sakit. Yesus berkata di rumah Zakius, "Aku datang untuk mencari yang sakit, bukan mencari yang sehat." Siapa yang merasakan dirinya sehat, sebenarnya di dalam hal sakit. Setelah dikasih oleh Tuhan, kita merasa kita sehat. Tapi bila kita pergi berjumpa dengan dokter dan X-ray semuanya, pasti kita akan garuk kepala. Kolesterol naik, darah naik, gout datang. Tapi tanpa kita lihat, obesitas, berat badan melebihi BMI, lalu dilaranglah, diberikan nasihat, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Tapi bagi kita rasa sehat. Demikian juga saya katakan, manusia senantiasanya merasa sehat, tapi sebenarnya sakit. Di hadapan Tuhan juga seperti itu. Sebab itulah saudara, kita perlu tabib yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu juru selamat kita, karena kita dalam keadaan perlu diselamatkan saja. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah Dia sebagai penyelamat hidupmu. Karena kita hidup di dalam dunia yang sakit. Kita sendiri pun dalam keadaan yang sakit. Dosa sedang bermaharaja. Dosa sedang mengumpat. Kalaupun secara tidak jelas, tapi secara tidak jelas, secara tanpa kelihatan, kita sedang
terancam dengan berbagai bahaya dari luar dan dalam. Tidak pun coronavirus, tapi hal-hal sekarang ini yang kita nampak integriti kehidupan seseorang. Hanya ingin berkuasa maka sanggup menggulurkan sejumlah uang untuk membeli integriti seseorang tersebut. Inilah semuanya sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kita dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 ini menyadarkan kita bahwa kehadiran Yesus sebagai juru selamat dalam dunia ini untuk orang yang berdosa seperti saya dan saudara. Saudara berkata tidak berdosa, justru Anda sedang melakukan dosa. Karena Anda sedang berbohong. Semua manusia telah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Kita coba tes saja dalam 1 minggu ini. Apakah Anda tidak pernah terpikir untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak dilakukan? Seperti berbohong, mengumpat, mengata, oh itu bukan dosa, itulah akibat dosa. Akibat dari dosa adalah itu. Mencuri, itu bukan dosa, tapi akibat dosa. Buahnya, dosa sudah berakar. Sekarang harus ada buahnya. Buahnya itulah yang kelihatan. Berbohong, memberikan suapan kepada orang lain, gembira menjatuhkan orang lain, gembira memperkatakan orang lain, gembira menginjak orang lain, gembira memfitnah orang lain. Itu semuanya adalah buah-buah dari dosa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga dan yang terakhir, mari kita melihat kepada Wahyu pasal 11 ayat 15. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Poin yang ketiga adalah Dialah raja yang akan datang dan menjadi raja sampai selama-lamanya. Alasan saya yang ketiga, mengapa Yesus layak disembah Allah. Dia adalah raja di atas segala raja, dan diistiharkan di dalam kerajaan surga dengan tiupan sangkakala oleh malaikat yang ketujuh. Saudara, kadang-kadang saya tidak taksub dengan jumlah, tapi dalam keadaan tertentu saya sangat excited untuk merenungkan mengapakah malaikat yang ketujuh yang meniup sangkakala ini yang mengumumkan. Mengapa tujuh? Mengapa yang ketujuh yang mengumumkan bahwa ada raja selama-lamanya yang sedang memerintah? Mengapa bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6? Justru yang ketujuh atau yang terakhir ini mengumumkannya. Alasan saya ialah, yang pertama, angka 7 merupakan angka kesempurnaan bagi Allah. Pada hari yang ketujuh maka melihatlah Allah. Karena selama 6 hari Allah telah melakukan pekerjaan, maka hari yang ketujuh Allah melihat dan mengistiharkannya sebagai hari perhentian dan memberkati hari itu. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan mengkabarkannya bahwa Dia akan menjadi raja, dan raja ini memerintah selama-lamanya. Ada 2 tafsiran terhadap ayat ini. Yang pertama, Yesus apabila Dia turun ke surga, dari surga turun ke bumi, seperti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, oleh malaikat juga yang mengatakan, apa yang kau lihat Yesus yang sekarang ini naik ke surga, begitulah juga pada masa akan datang Dia akan turun dari surga.
Mereka tahu dengan persis, kata orang, bagaimana proses, bagaimana cara pentakbiran di sorga. Dan siapa yang berkuasa, siapa yang perlu disembah, dan siapa yang perlu diumumkan. Semua malaikat tahu. Nah, apabila malaikat yang ketujuh ini, artinya malaikat yang punya wibawa, yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Dan wibawa itu adalah wibawa agung yang membawa meterai dan mengungkapkannya, mengistiharkannya atas nama Tuhan, mengumumkannya, maka tidak ada satu pun yang dapat menariknya. Ini adalah satu gambaran apabila kita melihat kepada lakonan raja-raja Melaka pada suatu ketika dahulu. Apabila bentera raja datang dengan watikah dan mengumumkannya, diumumkan keberangkatan Duli yang Maha Mulia, Sri Maharaja siapalah, maka semua orang akan berdiri dan raja itu akan bergerak. Sehingga kalau raja itu keluar, daripada balai Rongsari, barulah orang duduk. Ataupun dari luar Rongsari, balai menghadap sehingga dia duduk di atas taktanya. Selepas dia duduk, dia akan berikan kata-kata, silakan duduk. Kita anggaplah malaikat ini sebagai bentera raja yang membawa watikah dan mengumumkannya sebagai satu pengistiharan, dan tidak ada seorang pun yang boleh membantahnya. Kita tidak dapat melihat Yesus perkataan di sini, tapi kita tahu dia yang diurapinya. Kita melihat kepada Matius pasal 21. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Malaikat sendiri memberitahu perkataan dia ini siapa. Dan juga dalam wahyu ini malaikat ini tetap menggunakan perkataan dia. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi raja sampai selama-lamanya. Dan tapi di mana dia memerintah? Dia memerintah umatnya. Umatnya yang telah diselamatkan. Ramai orang berkata mungkin di dunia baru. Saya tidak katakan benar atau salah. Tapi kalau kita melihat konsep penulisan Yohanes, kemungkinan itu ya di dunia yang baru. Dunia yang lama dihancurkan, dunia yang baru akan muncul, di mana di dalamnya adalah anak-anak Allah. Kita semua yang percaya kepada Dia. Saya tidak menafikan hal ini dan tidak juga mengatakan iya. Tapi kalau kita membaca lebih dalam dan mengkaji tentang tulisan Yohanes, dia sedang menunjukkan kepada hal itu. Ada dunia baru, ada dunia atas dan dunia bawah. Dan itu sebenarnya sesuatu gambaran falsafah. Dan kalau kita juga membaca dalam wahyu ini seperti demikian. Itu kita tidak bincang dalam hal ini. Tapi yang paling penting di sini adalah dia adalah raja atas segala raja sampai selama-lamanya. Itulah alasan kita untuk kita menyembah dia, karena dia adalah raja. Raja punya wibawa untuk membuatkan kata putus. Kita sudah sentiasa melihat lakonan-lakonan raja. Dan bahkan sekarang ini kita ada sultan dan dipertuan agung. Dan titahnya adalah titah berwibawa. Titah yang tidak boleh disangkal. Titah yang tidak boleh dilawan. Titah berwibawa, titah berkuasa. Kata-kata yang mempunyai kuasa. Dan raja ini, Yesus Kristus ini sudah semestinya memiliki wibawa seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang tidak boleh dipertikaikan. Siapa yang tidak menyembah raja, maka dia akan dihukum. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lepas. Siapa yang melawan titah raja, dia akan dihukum.
Karena memang itulah kebiasaannya. Dan Alkitab juga mengatakan hal demikian. Mana mungkin kita berpihak kepada musuh kita? Mana mungkin Allah menganggap kita umatnya jikalau kita adalah musuh Allah? Dia tetap akan menyingkirkan kita. Mana mungkin Mammon dapat bekerja sama dengan Allah, gelap bersatu dengan terang? Tidak mungkin. Kalau tidak ada terang di sana, maka kegelapan akan menguasai. Tapi jikalau wujudnya terang, kegelapan akan hilang. Itulah hukumnya kebenaran. Mana mungkin Allah berkata, aku adalah rajamu, jikalau kita sendiri yang tidak sehaluan dengannya, bahkan tidak menerima dia sebagai raja pun. Mana mungkin kita berada dalam negaranya, dalam kekuasaannya, dalam pemerintahannya? Pasti kita akan diusir, dikeluarkan. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pokok utama yang kita belajar pada pagi ini. Alasan kita mengapakah Yesus Kristus layak disembah. Yang pertama itu ialah dialah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dan penyataannya itu bertujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Matius pasal yang pertama ayat 21. Yang kedua ialah Yesus Kristus adalah juru selamat. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan dia adalah penyelamat kita. Dan seharusnya, kata Rasul Paulus, ini perlu diterima. Seharusnya saya dan saudara menerima hal ini. Dan yang ketiga, dia adalah raja. Wahyu pasal 11 ayat 15. Dia raja atas segala raja, wibawahnya raja atas segala raja. Maka kita tidak ada alasan untuk kenapa kita tidak menyembah dia sebagai raja kita, menerima dia sebagai juru selamat kita secara pribadi. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan keselamatan kepada kita, mengeluarkan kita daripada hukuman dosa, karena Allah lebih tahu apa itu dosa berbanding kita. Dan Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, akibat dosa ialah maut, hasil dosa ialah maut. Dan maut itu adalah merupakan kata-kata, himpunan kata-kata yang menakutkan. Kengerian, kematian, penyiksaan yang tidak ada taraknya, yang tidak ada bandingnya, yang tidak ada pengakhirannya. Saya kira saudara dikasih oleh Tuhan, kita dapat belajar sesuatu dari firman Tuhan pada pagi ini. Tema kita ialah Yesus layak disembah. Saya percaya kita semua yang ada di sini dapat mempelajari firman Tuhan ini dengan baik dan merenungkannya sekali lagi secara pribadi. Mari kita berdoa. Sebelum itu saya peringatkan, hari ini dari Ahad, jangan lupa memberikan persembahan, persepuluhan, dan janji iman dan komitmen. Karena itu merupakan salah satu ibadah kita kepada Tuhan juga. Ajak kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman. Terima kasih Bapa atas firman yang kami belajar pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini bekerja dalam hati kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersurai, kiranya terimalah berkat surgawi. Kiranya damai daripada Allah Bapa akan memenuhi hidupmu, sehingga damai ini lebih besar daripada seluruh kegusaran. Damai ini memberikan engkau ketenangan, sehingga engkau dapat hidup dengan tenang. Sukacita di dalam Kristus kiranya memenuhi hati, akal, dan pikiranmu, sehingga sukacita ini memberikan engkau kekuatan untuk menghadapi segala tekanan. Sukacita yang sejati ini daripada Allah akan memberikan engkau kewarasan untuk bertindak dan dapat memikirkan dengan lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ini. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan mempersatukan kita terus, sehingga kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Hiduplah takut akan Tuhan, dan selalulah berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka Tuhan berkata,
engkau akan dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.